Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lega Rizkita Lubis, peserta Latsar CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan rancangan aktualisasi saya yang berjudul tentang pengembangan modul pembelajaran mata kuliah ekonomi rekayasa di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Adapun coach yang mendampingi saya dalam pembuatan laporan ini adalah Bapak Bagus Rizky Dewantoro STMT dengan dimentori dengan Bapak Insinyur Qasim MT. Seperti yang saya sebutkan tadi, nama saya Lega Rizkita Lubis, jabatan saya adalah dosen asisten ahli di unit kerja Politeknik Negeri Sriwijaya. Tugas dan visi dosen adalah satu, pendidikan, yaitu minimal dosen mempunyai pendidikan magister, dan yang kedua adalah pelaksanaan pendidikan, yaitu di mana dosen tugasnya adalah mengajar, dan yang ketiga tugas dosen lagi yaitu pelaksanaan penelitian, di mana dosen membuat jurnal dan melakukan penelitian, mempublish jurnal tersebut di internasional maupun nasional. Dan yang keempat adalah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, di mana hasil dari penelitian tadi akan kita sosialisasikan kepada masyarakat atau memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait studi kasus yang terbaru yang bisa diterapkan kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah pengembangan diri, di mana dosen wajib mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan yang keenam adalah penunjang tugas dosen, di mana penunjang itu dengan mengikuti workshop atau seminar-seminar. Nah, selanjutnya adalah identifikasi isu yang ada, yang saya angkat, yang di Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu satu, isu MBKM, yaitu belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan yang kedua adalah LSP, belum optimalnya pengembangan lembaga sertifikasi profesi Polri, di mana kita ketahui kalau skema yang ada sekarang untuk jurusan teknik sipil itu ada aspal, ada pembangunan, AutoCAD, sedangkan teknik sipil itu banyak konsentrasinya seperti geoteknik, air yang belum ada skemanya. Dan yang ketiga adalah modul ajar, itu belum adanya pembaharuan modul ajar ekonomi rekayasa yang lebih efektif dan inovatif, di mana konsentrasi saya sendiri yaitu manajemen infrastruktur. Makanya saya mengambil modul ajar ekonomi rekayasa. Nah, setelah diidentifikasi isu, maka ditetapkan isu prioritas berdasarkan hasil survei dan juga diskusi dengan mentor dan ketua jurusan, maka didapatkan isu prioritas adalah pengembangan modul ajar ekonomi rekayasa. Dan kegiatan aktualisasi yang saat ini adalah rancangannya itu pada 25 dan 29 Juli itu melakukan konsultasi dengan mentor. 25 dan 29 Juli berikutnya adalah melakukan konsultasi dengan tim dosen kelompok bidang keahlian KBK, di mana keahlian saya itu ada di manajemen infrastruktur. Dan berikutnya adalah mengumpulkan referensi atau literatur. Yang keempat itu mensinergikan kebutuhan capaian pembelajaran dengan draft modul. Artinya RPS dan draft modul itu harus seimbang. Dan yang kelima adalah penyusunan draft modul. Kegiatan keenam itu mereview draft modul ajar kepada mentor dan dosen pengampu keahlian atau KBK. Dan yang ketujuh adalah melaporkan dan menyerahkan modul kepada jurusan, pada ketua jurusan. Nah, dan yang berikutnya adalah dampak pemecahan isu, itu ada 3. Di sini saya membuat
ada 3. Yang pertama individu, dan yang kedua unit kerja, ketiga adalah masyarakat. Individu di sini maksudnya dosen itu sendiri ya, dampak atau manfaat dalam pembuatan pengembangan modul ajar ekonomi rekayasa, yaitu 1, dapat mempermudah dalam penyampaian materi tentunya dengan adanya modul dan praktek pada saat pembelajaran. Dan yang kedua, dapat memberikan untuk jenjang akademik dosen, di mana kalau dalam pembuatan modul ajar itu untuk dosen itu berada di pengajaran. Dan yang kedua adalah unit kerja, di mana dalam pembuatan atau pengembangan modul dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Setelah meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran, maka tentunya akan menghasilkan juga lulusan yang berkompeten. Dan yang ketiga, masyarakat, di mana bermanfaat dapat memberikan informasi terbaru dengan studi kasus terbaru, dan yang kedua dapat diterapkan juga pada lingkungan setempat, pada masyarakat. Terus adapun jadwal kegiatan seperti yang telah kita lihat sebelumnya, melakukan konsultasi dengan mentor yaitu Bapak Kosim itu di bulan Juli, dan melakukan konsultasi dengan tim dosen KBK juga pada bulan Juli, mengumpulkan literatur juga, mensinergikan RPS dengan modul itu tadi di bulan Juli sampai Agustus, dan penyusunan draft modul di bulan Agustus, review juga di bulan Agustus, sehingga pada saat melaporkan dan penyerahan modul itu diserahkan pada bulan September di akhir kegiatan. Berikutnya adalah identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Yang pertama, kendala yang saya dapatkan pada saat pembuatan pengembangan modul ajar ini, yang pertama kesibukan mentor yang tinggi dan juga pengelola jurusan, serta kesibukan dosen KBK. Ya, itu berarti rencana antisipasi yang saya lakukan adalah mengkoordinasi di sela-sela kesibukan, bisa dengan komunikasi lewat telepon ataupun Zoom Meet. Nah, dan yang kendala berikutnya yang saya hadapi yaitu pengumpulan literatur, di mana literatur tidak hanya didapatkan di perpustakaan, kurangnya literatur itu, maka saya mempunyai rencana antisipasi dengan mencari referensi atau literaturnya di online book atau internet ya, untuk memperbanyak referensi tersebut. Dan kendala berikutnya adalah penyusunan modul. Antisipasi yang saya lakukan adalah bekerja sama dan berkoordinasi dengan rekan kerja yang tugas atau aktualisasinya juga tentang pembuatan modul. Oke, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.